Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurumiyah, dan sekarang kita alhamdulillah telah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu babu makhfudatil asma'i. Bab tentang isim-isim yang dijarkan. Ay al-asma'ul makhfudatu wa idhafatuha li bayanil waqi'i wa akharaha li da'fi 'amiliha. Artinya makna dari makhfudatil asma adalah al-asma'ul makhfudatu, isim-isim yang dijarkan, dan diidafakannya asma kepada makhfudat, ya, untuk menjelaskan yang terjadi. Wa akharaha li dha'fi 'amiliha, dan musannif mengakhirkan pembahasan tentang makhfudatil asma ketimbang dengan marfu'at atau mansubat karena lemahnya amilnya. Nah, al-makhfudatu salasatun, isim yang dijarkan ada 3. Makhfudun bil harfi, dijarkan dengan huruf, wa makhfudun bil idhafati, dijarkan dengan idhafah, wa tabi'un lil makhfudi, dan dijarkan karena mengikuti kata yang dijarkan. Maksud dari al-makhfudatu salasatun ay al-makhfudatul masyhuratu inda nuhati salasatun. Artinya isim yang dijarkan yang masyhur di sisi ulama nahu ada 3. Ini yang masyhur. Tapi ada pendapat yang tidak masyhur, ya, wazida al-jaru bil mujawarati. Yang keempat, yaitu ada yang menambahkan tentang jar dengan mujawarah. Mujawarah ini artinya bertetangga atau berdekatan. Kaqaulihim hada, ini terbalik ya. Kaqaulihim hada juhru dabbin khurbin. Seperti perkataan mereka, ini adalah lubang biawak, ya. Makna khurbin dengan juhrin, ini juhur sama-sama lubang, ya. Nah, di sini ya hada kan sebagai mubtada. Kemudian juhru, ya, ini sebagai khobarnya. Kemudian dabbin, ini sebagai mudhaf ilaih. Kemudian kharbin, ini majrur dengan sebab dia bertetangga dengan yang majrur, ya, karena dia ada setelah dabbin yang majrur karena mudhaf ilaih, maka kharbin pun juga majrur dengan sebab mujawarah. Tapi ini pembahasan yang jarang, ya. Fokus kita adalah pada 3 isim yang dijarkan. Nah, yang pertama makhfudun bil harfi, ay majrurun bi ahadi hurufil jarri. Maksudnya dijarkan dengan salah satu huruf jar. Kita sudah belajar yang huruf jar min, ila, an, ala, dan seterusnya. Nanti di bab ini pun kita akan membaca apa saja huruf jar. Wa makhfudun bil idhafati, dan dijarkan dengan idhafah. Ay makhfudun ay al-amilu fihi al-idhafatu. Artinya amil yang ada pada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah idhofahnya. Wal mu'tabadu annal jarra bil mudhafi, ya. Adapun, ya, yang pendapat yang dianggap, ya, pendapat yang kuat bahwasanya yang menyebabkan sesuatu atau susunan mudhaf dan mudhaf ilaih itu majrur bukan idhofahnya tapi mudhafnya, ya. Nahu gulamu Zaidin. Fazaidun majrurun bil mudhafi. Maka kalimat gulamu Zaidin, ya, pembantunya Zaid atau anaknya Zaid, maka Zaid di sini dijarkan dengan mudhaf, bukan dengan idhafah. Ini pendapat yang mu'tamad. Nah, wa makhfudun bil idhafati, udah ya. Wa tabi'un lil makhfudi, dan mengikuti yang dijarkan, ay makhfudun bit tabaiyati lil makhfudi. Artinya dijarkan, ya, karena mengikuti kata yang telah dijarkan. Wa sahhaha ghairu wahidin annal 'amila fit tabi'i huwal 'amilu fil matbu'i. Dan telah dikuatkan lebih dari satu orang ahli nahwu bahwasanya yang menjadi amil di dalam kata yang mengikuti adalah yang menjadi amil pada kata yang diikuti. Nahu maratu bi Zaidin al-Fadili. Contohnya maratu bi Zaidin al-Fadili. Aku berpapasan dengan Zaid yang memiliki keutamaan. Maka di sini al-Fadili dijarkan dengan yang mengikuti Zaid. Kenapa dia ikut majrur? Karena dia mengikuti amilnya Zaidin. Karena Zaidin dijarkan dengan ba, maka al-Fadili pun mengikuti, yang mengikuti keadaan majrurnya. Wa qad ijtama'at as-salasatu fil basmalati, dan sungguh ketiganya berkumpul di dalam satu lafaz basmalah. Jadi contoh dari 3 jenis atau
3 kelompok isim yang dijarkan, yaitu dijarkan dengan huruf, dijarkan dengan idhofah, dan mengikuti yang dijarkan, ini terkumpul dalam satu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di mana ismi dijarkan dengan huruf ba, kemudian Allahi dijarkan dengan idhofah atau mudhof ilaih, kemudian Ar-Rahmani dan Ar-Rahim ini dijarkan karena mengikuti kata yang diikutinya. Ini sebagai naat ya dari lafaz Allah Azza wa Jal. Maka di dalam satu lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdapat 3 contoh isim yang dijarkan. Ada yang dijarkan dengan huruf bismi, dijarkan dengan idhofah Allahi, dan dijarkan dengan menjadi tabi, mengikuti. Dalam hal ini naat, yaitu Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Nah, fa'amal makhfud bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu au wa fi rubba wal ba'i wal kafi wal lami. Nah, maka adapun yang dijarkan dengan huruf itu adalah yang dijarkan dengan min dan ila. Ya, min artinya dari, ila ke an, dari juga, ala di atas, fi di dalam, rubba bisa sedikit bisa banyak tergantung konteks kalimatnya. Kemudian ba dengan kaf seperti dan lam untuk atau milik atau bagi. Nah, fa bimin wa ila nahu sirtu minal basrati ilal kufati. Maka jar dengan min dan ila, contohnya sirtu minal basrati ilal kufati. Saya berjalan dari Basrah saya jalan dari Basrah ke Kufah. Maka di sini contohnya minal basrati jar dengan min, ilal kufati jar dengan ila. Wa an nahwu rawaitu an Zaidin. Dan an contohnya rawaitu an Zaidin. Saya meriwayatkan dari Zaid. Wa ala nahwu alautu alal jabali. Dan ala contohnya alautu alal jabali, saya menaiki gunung. Wa fi nahwu qara'tu fil mushafi. Dan fi contohnya saya membaca di dalam mushaf. Wa rubba nahwu rubba rajulin karimin. Dan rubba contohnya rubba rajulin karimin. Sedikit sekali lelaki mulia, lelaki dermawan. Wal ba'u nahwu a'udzu billahi. Dan ba contohnya a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Wal kafu nahwu Zaidun kal asadi. Dan kaf contohnya Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Ini perumpamaan. Karena saking berani Zaid, dia disamakan dengan singa sifatnya. Wal lamu nahwu al malu li Zaidin. Dan lam contohnya harta milik Zaid. Nah, ini i'rab-i'rabnya insyaallah mudah ya. Jadi cara meng'irab kalau ada huruf jar, misalnya sirtu minal basrati ilal kufati, kita katakan min harfu jarin al basrati majrurun bi min wa alamatu jarhi kasratun zalatun bi akhirih. Ilal ka'bati ila harfu jarin al kufati majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, ini insyaallah mudah. Nah, kemudian wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba wat ta'u. Ya, dan yang juga termasuk huruf jar adalah huruf-huruf sumpah. Apa saja huruf sumpah? Huruf sumpah yaitu waw, ba, dan ta. Ya. Waw, ba, dan ta. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Contohnya wallahi, billahi, dan tallahi. Nah, lafaz wallahi, billahi, dan tallahi ini semuanya adalah sumpah. Artinya demi Allah. Cara ngirabnya, al-wawu wawul qasami Allahi labdul jalalati ya majrun biwa'il qasami wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, na'am. Taib. Kemudian wa au biwawi rubba, atau dengan wawunya rubba. Artinya ada wawu yang maknanya seperti rubba. Ada wawu yang maknanya seperti rubba. Nahwu walailin kamaujil bahri. Ay wa rubba lailin. Contohnya kalimat walailin kamaujil bahri. Ya, betapa sedikit ya malam ya seperti desiran ombak, desiran laut ya, seperti ombak laut. Ya, saking syahdunya malam ya. Di sini walailin maknanya adalah wa rubba lailin kamaujil bahri ya, dan betapa sedikit malam yang seperti ya ombak laut atau desiran ombak. Ini kalau kita ngirabnya kita katakan ya rubba harfu jarin lailin majrurun bi rubba. Au kalau kalimatnya walailin
al-wawu rubba wa lailin majrurun bi wawi rubba wa lam tajari kasratun dhahiratun bi akhirih, ya. Nah, kemudian wa bi mud wa munzu, dan di antara huruf jar adalah mud dan munzu. Ya, mud sama munzu artinya sama, yaitu sejak. Contohnya nahu jalasa mud yaumil khamisi wa munzu yaumil jumu'ati. Ia duduk sejak hari Kamis dan sejak hari Jumat. Ya, di sini i'rabnya jalasa fil madi. Ini di syarahnya malah jalastu, ya. Jalastu muz yaumil khamisi. Jalastu fil fa'il, muz harfu jarin, yaumi ini majrurun bi muz wa alamatu jarri kasratun bi akhirih, kemudian al khamisi mudhaf ilaih. Begitupun munzu yaumil jum'ati, munzunya harfu jarin, yauminya mudhaf ilaih, dan al jum'ati juga mudhaf ilaih. Nah, wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahu qalika gulamu zaidin. Jadi tadi udah selesai untuk yang dijarkan dengan huruf jar. Sekarang kita membahas yang dijarkan dengan idhafah. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahu qalika gulamu zaidin. Dan adapun yang dijarkan dengan idhafah, contohnya perkataanmu gulamu zaidin, ya, pembantu atau anaknya Zaid. Fa Zaidun mahfudun bi idhafati ila gulamin. Maka lafaz Zaid dalam kalimat ini dijarkan dengan idhafah kepada gulam, ya. Wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Dan yang dijarkan dengan idhafah ada dua kelompok. Ma yuqaddaru bil lami, apa yang ditakdirkan dengan lam, dan apa yang ditakdirkan dengan min. Maksudnya mudhaf ilaih itu ada yang maknanya li, ada yang maknanya min, ya. Falladhi yuqaddaru bil lami nahu gulamu zaidin. Maka yang ditakdirkan dengan makna lam, ya, contohnya adalah gulamu zaidin. Ay wa ma yuqaddaru bil lami ad-dalati 'ala al-mulki nahu gulamu zaidin. Awil ikhtisasi nahu babid dari, ya. Artinya apa yang ditakdirkan dengan makna lam yang menunjuki atas kepemilikan, contohnya gulamu zaidin. Artinya gulamu Zaid itu asalnya gulamun li Zaidin. Begitupun babud dari asalnya adalah babun lid dari. Jadi ada makna lam di situ. Nah, yang maknanya lam ada dua. Ada yang bentuknya kepemilikan seperti gulamu Zaidin, atau misalnya qalamu Hamidin, kitabu Aisyata, dan seterusnya. Ini kepemilikan. Atau bisa juga dengan ikhtisas, ya, penghususan. Contohnya babud dari, ya, pintu rumah, ya, ini penghususan. Tentu kita tidak mengatakan pintu milik rumah, tapi pintu yang dikhususkan untuk rumah, karena bisa jadi nanti ada babul masjidi misalnya, atau babul hammami, ya, pintu toilet, dan seterusnya. Nah, babud dari kita katakan di sini bab, ini tergantung i'rabnya. Misalnya kalau hada babud dari, bab sebagai khobar, ad-dari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, ya. Nah, ini jar dengan idhofah yang maknanya adalah lam. Jadi yang maknanya lam ada dua, ada yang kepemilikan, ada yang ikhtisas, penghususan. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan mana min nahu saubu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin wa ma asbah dzalika. Dan yang ditakdirkan dengan makna min, contohnya saubu khazzin, baju sutra, wa babu sajin, dan pintu jati, wa khatamu hadidin, ya, cincin besi, wa ma asbah dzalika, dan yang serupa dengannya. Ay wa ma yuqaddaru bimin nahu saubu khazzin ay min khazzin. Artinya apa yang ditakdirkan dengan min, contohnya saubu khazzin. Maksud dari saubu khazzin adalah saubun min khazzin, ya. Maksud dari baju sutra adalah baju dari sutra. Begitu pula wababu sajin ay min sajin. Babun min sajin, pintu dari jati. Wa khatamu hadidin ay khatamun min hadidin. Ya, khatamu hadidin asalnya khatamun min hadidin. Ini mudhaf ilaih yang bermakna min. Wa ma asbah dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Wa ma asbah dzalika min amsilatil qismainil awwalaini awis salasati. Wa amma tabi'ul makhfudi fataqaddama fil marfu'ati. Ya.
Dan wa ma syabah dzalika, dan apa yang serupa dengannya dari contoh-contoh dua bagian yang awal, yaitu mahfudun bil jarri, ya bi harfil jarri, dan mahfudun bil idofati. Atau yang ketiga, wa amma tabi'ul mahfudi, adapun mengikuti yang dijarkan, ya, bab tawabi, naat atau taukid dan badal, fataqaddama fil marfu'ati, maka telah terdahulu pembahasannya di bab marfu'at. Sehingga musannif tidak lagi mengulanginya di sini, karena ketika membahas marfu'at sudah dijelaskan ya secara detail tentang naat, ataf, taukid dan badal, ya. Nah, tatimmah, ya, penyempurna. Al-idhafatu taratan takunu bima'na fi idza kana al-mudhaf ilaihi dharfan lil mudhafi. Ya. Jadi idhafah itu ya kadang-kadang ya juga bermakna fi. Kan tadi dikatakan idhafah itu maknanya kalau enggak lam, ya, kalau enggak min. Tapi ada juga idhafah yang bermakna fi, ya. Apabila mudhafnya itu, ya, apabila mudhaf ilainya itu adalah dzaraf bagi mudhaf. Jadi kalau mudhaf ilainya menjadi dzaraf bagi mudhaf, maka dia maknanya adalah fi. Contohnya apa? Contohnya kamakril laili, seperti makril lail. Makr ini tipu daya, ya. Makna dari lafaz kan di Al-Qur'an ada, ya. Di surah Saba dikatakan di sana, wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari, ya. Itu artinya adalah, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyembuhkan diri, ya bal makrul laili wan nahari, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang. Nah, di sini makr, ya, makrul laili itu maknanya makrun fil laili, tipu daya di waktu malam, ya. Jadi bukan makrun lil laili, bukan pula maknanya makrun minal laili, tapi makrun fil laili, tipu daya di waktu malam. Wa taratan bi makna min, dan terkadang ya mudhaf ilai itu maknanya bukan lam, bukan min, bukan fi, tapi min. Idza kana al mudhafu ba'dan min al mudhafi ilaihi, ya, kasaubi khazzin, ya. Dan terkadang bermakna min apabila mudhafnya itu sebagian dari mudhaf ilaihi. Contohnya saubu khazzin, artinya saubun min khazzin. Nah, ini udah kita bahasnya. Baju sutra, ya, maksudnya baju dari sutra, ya. Wa yasihhu al-ikhbaru bil mudhafi ilaihi, ya. Dan kita boleh mengabarkan mudhaf ilaihi, ya, kita boleh mengabarkan dengan mudhaf ilaihi, ya. Jadi boleh kita menjadikan kalimat mudhaf ilaih sebagai kalimat mubtada khobar. Contohnya asalnya saubu khazin, kita katakan as-saubu khazun birraf'i, ya, dengan merafakannya. Baju itu sutra, ya. Jadi boleh kalau mananya min, boleh kita katakan ya asalnya saubu khazin, baju sutra, menjadi as-saubu khazun, ya. Baju itu sutra, ya. Nah, fa illam yasih tu'yina an takuna al-idhafatu ala ma'na al-lami kaya di zaidin wa kullu amrin di balin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Ya, maka ya jika pun tidak boleh, ya dihususkan lagi untuk idhofah yang maknanya lam, seperti yadu zaidin, tangan Zaid. Kita kan nggak bisa bilang al-yadu zaidun, tangan itu Zaid, ya. Kemudian contoh kullu amrin dibalin, setiap perkara yang memiliki hubungan atau apa namanya kaitan, ini dalam hadis tentang apa namanya bismillah, ya. Maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan mubtada khobar. Tapi kalau maknanya min masih bisa, ya. Tapi kalau maknanya sahih, ya, kalau maknanya bisa diterima, maka dia bisa menjadi mubtada khobar. Seperti saubu khazin bisa menjadi as-saubu khazzun, baju itu sutra. Tapi kalau idhofahnya dari jenis yang maknanya lam, ini nggak bisa karena sulit maknanya.
Misalnya yadu Zaidin, tangannya Zaid, nggak mungkin kita katakan al yadu Zaidun, ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang kitab ini. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu. Ya, tentunya kita belajar nahwu, kita belajar shorof dalam rangka memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan niat yang terbaik dalam belajar bahasa Arab, agar Allah memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.